Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadabbur Quran surah Al-Hajj surat 22 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Ini kami masuk makna ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu akan lebih baik baginya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata hurumat adalah bentuk jamak dari kata hurum, yakni sesuatu yang dihormati. Ia terambil dari kata haramun yang juga diartikan terlarang karena yang dihormati. Biasanya melahirkan larangan-larangan dalam rangka penghormatan kepadanya atau kepada siapa yang melarangnya. Wa uhillat lahumul an'amu illa ma yutla alaikum wajtanibu rijsa minal ausani wajtanibu qaula zur, yang artinya, dan telah dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Kamus Al-Quran menjelaskan kata ar-rijsa berarti sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor itu najis. Nah, ini ada 4 jenis ya tentang najis tadi. Pertama, kotor karena tabiatnya. Kedua, kotor karena dilihat dari sisi nalar. Ketiga, kotor karena dilihat dari syariat. Keempat, kotor karena dilihat dari semua sisi. Contoh yang nomor 4 yaitu adalah bangkai ya. Karena bangkai itu kotor dari segi tabiat, nalar, dan syariat. Sedangkan al-ausani merupakan bentuk jamak dari wasanun yang berarti batu yang disembah atau berhala-berhala. Sedangkan qaulu zur adalah ucapan dusta atau persaksian palsu. Sayyid Qutb menjelaskan ayat fajtanibur rijsa minal ausani wajtanibu qaula zur dengan menyatakan bahwa Allah merintahkan untuk menjauhi keburukan najis dari berhala-berhala. Najis itu adalah kotoran diri, dan syirik itu merupakan najis yang menimpa jiwa dan mengotori hati. Sebagaimana najis itu mengotori pakaian dan tempat. Karena syirik itu merupakan tuduhan dan kepalsuan tentang Allah, maka Allah memperingatkan agar menjauhi segala bentuk perkataan dusta dan palsu. Ayat di atas menegaskan bahwa dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Penegasan ini perlu dikemukakan karena kaum musyrikin mengharamkan binatang ternak tertentu dalam konteks haji. Hendaklah kalian menjauhi berhala-berhala dalam bentuk apapun yang dapat mengotori hati, karena berhala-berhala tersebut dapat menimbulkan kesyirikan dalam berbagai bentuk. Ayat selanjutnya yaitu ayat yang ke-31. Hunafa alillahi ghairu musyriki nabih. Artinya dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya dengan menyatakan, jika kalian mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, niscaya kalian menjadi hunafa alillah, yaitu orang-orang yang tulus ikhlas beribadah
hanya kepada Allah. Jadi sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalimat hunafa alillah berarti tulus ikhlas, ya, selalu cenderung kepada kebenaran karena Allah. Tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia bagaikan jatuh dari langit, lalu dalam perjalanan jatuh ke bawah, sebelum tiba di bumi ia disambar oleh burung, atau kalau tidak ada sesuatu di udara yang mencelakakannya, maka ia diluncurkan oleh angin jatuh ke tempat yang sangat jauh, lalu kemudian ia hancur binasa berkeping-keping, serta tidak diketahui di mana rimbanya. Demikianlah penjelasan Allah yang sungguh tinggi nilainya. Orang yang memperhatikannya akan bahagia, dan orang yang mengabaikannya akan celaka. Dan barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia bagaikan jatuh dari langit, ya, jatuh ke bawah, maksudnya sebelum tiba di bumi, ya, seperti yang diterangkan di atas itu tadi, ya, ia disambar oleh burung, atau kalau tidak ada sesuatu di udara yang mencelakakan, maka ia diluncurkan oleh angin jatuh ke tempat yang jauh, lalu kemudian ia hancur binasa berkeping-keping, serta tidak diketahui di mana rimbanya. Untuk ayat selanjutnya ini, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu thair, yang artinya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, sebagaimana diterangkan tadi di atas, yaitu melukiskan tentang keadaan orang-orang yang tergelincir kakinya dari tangga tauhid sehingga jatuh ke jurang kemusyrikan. Kemudian tampaklah bahwa dia tersesat hingga di rimba tak tentu arah, seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Selanjutnya, au tahwi bihirrihu fi makanin sahiq, artinya atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Ini adalah gambaran yang tepat untuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah sehingga mereka jatuh dari ufuk iman ke dalam kebinasaan dan kefanaan, karena dia tidak memiliki sandaran asas tauhid yang dapat memberikan ketenangan baginya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-32, zalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ini digambarkan di manasik haji ini, ya. Okay. Di sini Allah mengaitkan antara hadyu, hewan kurban yang disembelih oleh jamaah haji, dengan ketakwaan hati, karena takwa ini merupakan tujuan puncak dari manasik haji. Manasik dan syiar-syiar haji ini hanya simbol-simbol yang menggambarkan ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan, pemilik Ka'bah itu. Ia juga mengandung peringatan akan kenangan lama sejak masa Ibrahim alaihissalam dan setelahnya, kenangan tentang ketaatan dan penyerahan diri. Takwa ini merupakan tujuan puncak dari manasik haji. Selanjutnya, lakum fiha manafi'u ila ajalim musamma. Artinya, bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan. Menurut Profesor Hamka dalam tafsirnya, bahwa sebelum binatang-binatang itu disembelih, boleh diambil manfaatnya lebih dahulu. Misalnya diperah susunya,
dan diminum atau dijadikan tunggangan dalam perjalanan menuju haji sampai kepada suatu masa tertentu, yaitu pada hari nahar, pada hari ia disembelih. Selanjutnya, summa mahilluha ilal baitil atiq. Artinya, kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq, yaitu Baitullah. Kata mahilluha terambil dari kata halah yang berarti wajib atau berakhirnya masa sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah berakhirnya masa hidup binatang tersebut. Ini ada doa menyembelih binatang kurban ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang artinya seperti ini. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban pada hari Idul Adha. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada dua binatang kurban dan berdoa, ya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan patuh dan menyerahkan diri, dan aku bukanlah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, kematianku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang-orang muslim, yaitu orang yang menyerahkan diri. Ya Allah, dari Engkau dan untuk Engkau, dan dari Muhammad dan umatnya. Kemudian beliau menyebut nama Allah, mengucapkan takbir, bertakbir ya, lalu menyembelihnya yaitu Bismillahi Allahu Akbar. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim. Selanjutnya kita masuk ayat ke-34. Ayat selanjutnya yaitu ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkurusmallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am. Yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Kata mansakan terambil dari kata nasaka, yakni pola kata yang digunakan pada ayat ini menunjukkan pada tempat atau tempat penyembelihan. Tapi sebagian ulama memperluas maknanya menjadi ibadah atau ketaatan secara umum. Kata mansakan, tempat ibadah yang ditetapkan Allah untuk umat Islam dalam konteks ibadah haji adalah Al-Baitul Atiq. Berbeda dengan kaum musyrikin Mekah yang memiliki banyak tata cara dan tempat penyembelih kurban. Ini karena mereka percaya bahwa Tuhan itu banyak, padahal Tuhan yang berhak disembah adalah satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Setiap umat Allah pilihkan tempat-tempat suci di mana mereka dapat mengingat Allah yang banyak dan melupakan urusan-urusan keduniaan mereka. Karena mereka telah menyiapkan diri untuk khusus beribadah kepadanya. Untuk itulah ibadah haji yang disyariatkan sebagaimana pada ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Artinya, apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka hendaklah kalian mengingat dengan menyebut Allah sebagaimana kalian mengingat atau menyebut-nyebut membangga-banggakan bapak-bapak nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Surah Al-Baqarah ayat 200. Para pendengar yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya yaitu
fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu. Artinya, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Tuhan kalian semua atau Tuhan kita umat muslim adalah Tuhan yang tunggal, yang tidak beranak dan diperanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka kepada Tuhan yang seperti itulah hendaknya kalian menyerahkan diri. Kata aslimu berasal dari aslama yang isim fa'ilnya muslimun, berarti orang-orang yang melakukan kebenaran dan tunduk kepadanya. Kata aslimu berarti hendaklah kalian ikhlas dan menyerahkan diri kepada hukumnya dan ketaatan kepadanya. Selanjutnya, wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-mukhbituna humul ladzina la yuzlimunan nas. Al-mukhbitun adalah orang-orang yang tidak menzalimi manusia. Dan al-mukhbitin bermakna orang-orang yang rendah hati, tidak angkuh, tulus, tidak pamrih, serta selalu siap melakukan hal-hal yang bermanfaat. Al-mukhbitin itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, karena mereka menyadari kekuasaan, keindahan, dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yaitu ayat yang 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Kata wajilah diambil dari kata wajilah, yaitu kegentaran hati menghadapi keagungan sesuatu. Ketika menafsirkan penggalan yang sama dalam surah Al-Anfal ayat 2, Profesor Quraish Shihab mengutip kalimat Sayyid Qutb yang menyatakan bahwa kalimat wajilat qulubuhum menggambarkan getaran rasa yang menyentuh kalbu seorang mukmin ketika dia diingatkan tentang Allah, tentang perintahnya dan larangannya. Ketika itu jiwanya dipenuhi oleh keindahan dan kemahabesaran Allah. Bangkit dalam dirinya rasa takut kepadanya, tergambar keagungan dan kehebatannya, serta terlintas juga dalam benaknya pelanggaran dan dosa-dosanya, di mana semua itu mendorongnya untuk melakukan ketaatan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya, was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah. Artinya, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sholat. Profesor Hamka menjelaskan kata was-sabirina 'ala ma asabahum dalam ayat ini dengan menyatakan bahwa karena iman jualah yang menyebabkan ia bersabar. Iman jualah yang menyebabkan dia yakin bahwa kesusahan hari ini akan berganti dengan kemudahan besok. Atau dalam musibah yang menimpa itu terkandung rahasia nikmat ilahi yang tinggi, yang kemudian pasti akan terbuka rahasia itu. Sebab orang yang beriman telah sampai kepada keyakinan bahwa tidak ada satu musibah pun yang tidak baik akibatnya. Kata al-muqimi juga mengisyaratkan kemantapan pelaksanaan sholat yang mereka lakukan.
Kata tersebut mengandung makna melaksanakan sesuatu secara berkesinambungan dan dengan sempurna, sesuai dengan syarat, rukun, serta sunah-sunahnya. Berbeda dengan kata al-musallin pada surah Al-Ma'un, menunjuk kepada orang-orang yang telah melaksanakan sholat, namun sholatnya tidak sempurna karena mereka tidak khusyuk dan tidak pula memperhatikan syarat dan rukun-rukunnya, atau tidak menghayati arti serta tujuan hakiki dari ibadah tersebut. Mereka itulah orang yang lengah akan hakikat dan tujuan sholatnya, sehingga dinilai Allah sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan pada mereka, yaitu apa? Mereka menafkahkan rizki yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga, kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan di kalangan mereka. Serta mereka berbuat baik kepada makhluk dengan tetap berusaha menjaga hukum-hukum Allah. Sifat ini sangat berbeda dengan sifat-sifat orang munafik karena berlawanan ya dari seluruh sifat ini. Ini ada ciri-ciri al-mukhbitin dalam ayat ini adalah ciri-ciri yang pertama, yaitu orang-orang yang bergetar hatinya ketika mengingat Allah. Hal ini hanya dapat terjadi pada orang-orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, karena selalu menggunakan metode irfaniyah ketika menganalisis suatu kejadian sehingga dapat menggetarkan kolbunya. Ciri yang kedua yaitu orang-orang yang selalu bersabar ketika tertimpa musibah, karena yakni ya bahwa musibah itu datangnya dari Allah untuk meningkatkan keimanan bagi orang muslim. Ciri yang ketiga yaitu orang yang selalu menegakkan sholat dengan benar, karena sholat itu adalah mi'rajul mukminin, yaitu tempat naik atau tangga ya yang dapat mengantarkan seorang mukmin berkomunikasi dengan Tuhan yang agung. Jadi jika dilihat dari ciri-ciri tersebut di atas, al-mukhbitin tersebut adalah orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi. Segala sesuatu yang dikerjakannya hanya untuk Allah ilahi dan selalu dalam koridor ketuhanan fillahi dan selalu bersandar kepada Allah billahi. Jadi semua dilakukan karena Allah ya, dalam koridor untuk Allah dan juga selalu bersandar kepada Allah, yaitu dengan Allah ya, bersama Allah. Demikian tadabbur surah Al-Has ayat 30 sampai dengan 35. Semoga kita bisa merenungi apa isi surat tersebut dan bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.